Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalam ala Rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa man walah, amma ba'd. Ikhwafillah, kaum muslimin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, di antara perkara gaib yang wajib bahkan menjadi rukun ya atas keimanan kita adalah mengimani para malaikat. Ya. Malaikat seperti yang sudah kita ketahui bersama, ya, melalui ta'lim, melalui pembinaan yang kita sudah dapatkan, ya, bahwasannya malaikat merupakan makhluk Allah Subhanahu wa taala yang diciptakan dari an-nur, dari cahaya. Ya, di mana mereka memiliki sifat ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala yang sempurna. Ya, begitu juga mereka memiliki kekuatan yang sempurna, ya, kekuatan yang dahsyat sekali dalam melaksanakan tugas-tugas dan perintah dari Allah Subhanahu wa taala. Allah Subhanahu wa taala firmankan terkait hal tersebut, ya, a'udzubillahi minasyaitonirrajim, wa man 'indahu la yastakbiruna an ibadatihi wa la yastahsirun yusabbihuna al-laila wan nahara la yafturun. Para malaikat yang ada di sisinya, mereka tidak angkuh untuk menyembahnya dan tidak pula merasa letih. Mereka selalu bertasbih siang dan malam tiada henti. Surah Al-Anbiya 19 hingga ke-20. Dan jumlah para malaikat sebagaimana yang juga kita sudah ketahui bersama, jumlahnya sangat banyak sekali. Ya, tidak ada yang mengetahui persis jumlah mereka melainkan hanya Allah Subhanahu wa taala semata saja. Ya, dalam riwayat Bukhari dan Muslim, ya, bahwasannya dulu Nabi Shallallahu alaihi wasallam ketika dimi'rajkan, ya, ke atas langit sana, beliau Shallallahu alaihi wasallam pernah diperlihatkan Baitul Ma'mur. Ya, di mana setiap harinya ada 70.000 malaikat yang melakukan sholat di dalamnya. Para malaikat yang sudah melaksanakan sholat di Baitul Ma'mur tersebut kemudian keluar, itu tidak akan pernah kembali ke Baitul Ma'mur. Ya, artinya ada terus perubahan, ya, ada terus penambahan, dan menunjukkan jumlah malaikat ini sangat banyak sekali. Ya, sekedar gambaran lain juga ketika Allah Subhanahu wa taala nanti, ya, di hari kebangkitan ketika mendatangkan Jahannam, neraka, ya, di mana neraka ini memiliki 70.000 zimam. Ya, 70.000 tali kekang. Satu tali kekangnya harus dipegang, ya, erat-erat oleh 70.000 malaikat. Ya, berarti kurang lebih hanya untuk menangani neraka saja Allah Subhanahu wa taala telah menyediakan 4,9 miliar malaikat. Masya Allah. Ya, dan ikhwafillah kaum muslimin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, iman kepada malaikat mengandung atau memiliki 4 unsur. Ya, di mana unsur yang pertama adalah kita wajib mengimani adanya wujud mereka. Ya, artinya mereka betul-betul ada wujudnya, hakikinya ada. Ya, kemudian unsur yang kedua adalah kita wajib mengimani nama-nama mereka yang telah disebutkan di dalam Al-Qur'an dan hadis-hadis Nabi Shallallahu alaihi wasallam. Begitu juga unsur yang ketiga, kita wajib untuk mengimani, ya, bentuk-bentuk fisik dan sifat-sifat malaikat yang telah disebutkan di dalam Al-Qur'an dan hadis-hadis sahih Nabi Shallallahu alaihi wasallam. Ya, seperti nanti kita akan jelaskan malaikat Jibril alaihissalam, ya, bentuk fisiknya memiliki 600 sayap yang seluruh sayapnya itu atau satu sayapnya saja bisa menutupi ufuk langit dari timur hingga barat. Ya, begitu juga malaikat, ya, memiliki kemampuan, ya, dengan izin Allah Subhanahu wa taala untuk menjelma sebagai manusia yang sempurna. Ya, sebagaimana pernah dulu diutus, ya, salah seorang malaikat, yakni malaikat Jibril kepada Maryam alaihissalam. Ya, begitu juga malaikat Jibril alaihissalam, ya, pernah mendatangi Nabi Shallallahu alaihi wasallam dan juga para sahabat beliau radhiyallahu anhum ajmain dalam wujud manusia yang sangat tampan sekali. Ya, pakaiannya bersih putih, rambutnya hitam, tidak ada athar ataupun bekas-bekas perjalanan.
Ya, dan tidak ada satupun para sahabat yang mengenali orang tersebut. Yang ternyata beliau adalah malaikat Jibril alaihissalam yang memberikan pelajaran tentang al-Islam, al-iman dan juga al-ihsan. Ya, begitu juga unsur yang keempat. Ya, wajib bagi kita untuk mengimani tugas-tugas yang diemban oleh para malaikat tersebut. Ya, seperti malaikat Jibril alaihissalam yang ditugaskan untuk menyampaikan wahyu Allah Subhanahu wa taala kepada para nabi dan rasul. Ada malaikat Jibril yang ditugaskan untuk menurunkan hujan dan menumbuhkan tumbuh-tumbuhan. Ada malaikat Israfil yang ditugaskan untuk meniup sangkakala di hari kiamat dan kebangkitan makhluk. Ada juga malakul maut, malaikat kematian yang ditugaskan untuk mencabut nyawa manusia. Ya, ada juga malaikat yang ditugaskan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk mendatangi janin di dalam rahim yang telah mencapai usia 4 bulan untuk meniupkan ruh kepadanya dan menulis takdir rizkinya, ajalnya, amarnya, apakah dia akan menderita ataupun akan bahagia. Ada juga malaikat yang ditugaskan untuk menjaga manusia di sisi kanan dan kirinya. Ya, begitu juga ada malaikat yang ditugaskan untuk menanyakan ya kepada manusia yang telah meninggal di alam kuburnya tentang siapakah Rabbnya, apakah agamanya dan siapakah nabinya. Ikhwafillah rahimakumullah, kaum muslimin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, bentuk-bentuk dan sifat malaikat telah Allah Subhanahu wa taala dan nabinya terangkan kepada kita semuanya. Ya, di antara bentuk atau sifat khalqiyah para malaikat adalah Allah Subhanahu wa taala menciptakan mereka dari cahaya, sebagaimana Nabi sallallahu alaihi wasallam pernah bersabda di hadis riwayat Muslim. Beliau bersabda, khuliqatil malaikatu min nur. Malaikat itu diciptakan dari cahaya. Ya. Begitu juga malaikat memiliki sifat atau karakter yang masya Allah selalu taat dan tidak pernah bermaksiat kepadanya. Ya, sebagaimana Allah Subhanahu wa taala terangkan hal tersebut. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Ya ayyuhalladzina amanu qu anfusakum wa ahlikum nara wa quduhan nasu wal hijarah 'alaiha malaikatun ghiladun shidad la ya'sunallaha ma amarahum wa yaf'aluna ma yu'marun. Syahid di ayat ini adalah la ya'sunallaha ma amarahum. Mereka tidak pernah mendurhakai, ya, bermaksiat kepada Allah terhadap apa yang diperintahkan kepada mereka, dan mereka wa yaf'aluna ma yu'marun, senantiasa melaksanakan apa yang diperintahkan kepada mereka. Ya, begitu juga malaikat memiliki ciri khalqiyah yang selanjutnya adalah mereka memiliki sayap. Ya, di mana Allah Subhanahu wa taala terangkan, a'udzubillahi minasyaitonirrajim, alhamdulillahi fatiris samawati wal ard ja'ilil malaikati rusulan uli ajnihah mathna wa thulatha wa ruba'. Ya, segala puji bagi Allah pencipta langit dan bumi yang menjadikan malaikat sebagai utusan-utusan, ya, untuk melaksanakan berbagai macam urusan. Mereka memiliki sayap, ya, masing-masing ada yang memiliki 2 sayap, 3 dan 4. Ya, surah Fatir ayat yang pertama. Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu an pernah mengatakan bahwasannya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pernah melihat malaikat Jibril dalam bentuk aslinya. Ya, beliau alaihissalam, malaikat Jibril memiliki 600 sayap. Ya, satu sayap bisa menutupi ufuk, ya, dari ufuk barat atau timur ke barat. Ya. Kemudian sifat khalqiyah, sifat fisik malaikat yang selanjutnya adalah malaikat ini makhluk yang sangat besar sekali. Ya, dari Jabir bin Abdullah radhiyallahu anhuma meriwayatkan bahwa Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, ya, yang diartikan, aku pernah diizinkan untuk menceritakan tentang salah satu malaikat pemikul arsy, singgasananya Allah Subhanahu wa taala. Jarak antara daun telinga malaikat tersebut dengan pundaknya, ya, perlu kita ketahui sejauh 700 tahun perjalanan. Ya, hadis riwayat Abu Daud. Masya Allah, besar sekali. Ya, itu baru dari daun telinganya hingga pundaknya, ya, itu membutuhkan 700 tahun perjalanan. Bagaimana sisa fisik yang lainnya? Ya. Kemudian sifat khalqiyah, ya, ciri fisik malaikat yang selanjutnya adalah Allah Subhanahu wa taala ciptakan mereka dalam wujud makhluk yang tampan, ya,
indah sekali untuk dipandang. Allah Subhanahu wa taala firmankan, a'udzubillahi minasyaitonirrajim, 'allamahu Allamahu syadidul quwa dzu mirratin fastawa. Dia diajarkan oleh malaikat Jibril yang sangat kuat, makhluk yang mempunyai parasi yang indah, dan Jibril itu menampakkan diri dengan rupa yang asli. Surah An-Najm ayat yang kelima hingga keenam. Demikian pula komentar wanita-wanita Mesir, ya, ketika dahulu, ya, pernah menyaksikan ketampanan Nabi Yusuf alaihissalam. Ya, diceritakan oleh Allah Subhanahu wa taala, falamma ra'ainahu akbarnahu wa qatta'na aydiyahun wa qulna hasya lillah ma hadza basyara in hadza illa malakun karim. Maka ketika wanita-wanita itu melihat Nabi Yusuf alaihissalam, mereka kagum dengan ketampanannya hingga mereka tanpa sadari melukai jari tangan mereka sendiri sambil berkata, Maha sempurna Allah, ini bukan manusia, ini benar-benar malaikat yang mulia. Surah Yusuf ayat yang ke-31. Ya. Dan sifat khalqiyah, sifat fisik yang dimiliki malaikat adalah mereka satu sama lain memiliki bentuk yang berbeda. Ya, begitu juga mereka memiliki kedudukan yang satu sama lain terpaut, berbeda antara yang lain. Allah Subhanahu wa taala firmankan di surah yang tadi sama-sama sudah kita dengar, ketika Allah berfirman, ja'ilil malaikati rusulan uli ajnihatin mathna wa thulatha wa ruba'. Ya, jadi ada malaikat yang memiliki 2 sayap, 3 sayap, dan 4 sayap, bahkan malaikat Jibril memiliki 600 sayap. Ya, begitu juga para malaikat memiliki kedudukan yang berbeda di sisi Allah Subhanahu wa taala. Allah Subhanahu wa taala terangkan, innahu laqaulu rasulin karim dzu quwwatin 'inda dzil 'arsy makin. Sesungguhnya Al-Qur'an itu benar-benar firman Allah yang dibawa oleh utusan yang mulia, yaitu malaikat Jibril, yang sangat kuat dan mempunyai kedudukan tinggi di sisi Allah yang memiliki arsy. Surah At-Takwir 19 hingga ke-20. Kemudian ikhwafillah kaum muslimin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, malaikat bukanlah laki-laki dan juga bukan perempuan. Ya, satu hal yang penting yang harus kita garis bawahi adalah bahwa sesuatu yang gaib ini tidak bisa dianalogikan dengan apa yang nampak di hadapan kita. Ya. Dan apa yang tidak bisa dijangkau, ya, oleh kita, oleh indera manusia, ya, tidak bisa dianalogikan untuk semua sisi. Ya, maka dari itu Allah Subhanahu wa taala mencela sikap orang-orang musyrik yang menganggap malaikat itu adalah anak-anak perempuan Allah Subhanahu wa taala. Ya, atau menganggap mereka adalah berjenis kelamin perempuan. Padahal mereka, yakni orang-orang musyrik, tidak pernah menyaksikan proses penciptaan malaikat. Ya, bagaimana kalau tidak menyaksikan proses penciptaannya lantas menegaskan bahwasannya mereka memiliki kelamin perempuan? Allah Subhanahu wa taala firmankan, a'udzubillahi minasyaitonirrajim, fastaftihim alirabbikal banatu walahumul banun am khalaqnal malaikata inatha wa hum syahidun. Tanyakanlah wahai Muhammad kepada orang-orang musyrik itu, apakah anak-anak perempuan itu untuk Tuhanmu sedangkan untuk mereka anak laki-laki? Atau apakah kami menciptakan malaikat-malaikat berjenis perempuan dan mereka menyaksikan proses penciptaannya? Surah As-Saffat 149 hingga 150. Ikhwafillah rahimakumullah, malaikat juga diciptakan oleh Allah Subhanahu wa taala tidak memiliki hasrat, ya, untuk makan, minum, menikah, dan tidak mungkin berketurunan. Ya, ketika utusan Allah Subhanahu wa taala dari kalangan malaikat mendatangi Nabi Ibrahim alaihissalam, ya, bahkan disodorkan oleh beliau alaihissalam, ya, berupa anak sapi yang gemuk, ya, lantas malaikat itu pun menolak, ya, yang berwujud manusia, sehingga menyebabkan, ya, Nabi Ibrahim alaihissalam pun ketakutan. Diceritakan oleh Allah Subhanahu wa taala, faqarrabahu ilaihim qala ala ta'kulun. Ya, lalu dihidangkannya kepada mereka, ya, anak sapi tadi, daging anak sapi yang gemuk. Ibrahim lalu berkata, silahkan makan. Tetapi tamu Nabi Ibrahim tersebut tidak mau makan. Ya, maka dari itu fa'aujasa minhum khifah. Ya, Nabi Ibrahim alaihissalam pun ketakutan menyaksikan hal tersebut. Lantas sang tamu tersebut bilang, qalu la takhaf. Ya, janganlah kamu takut wahai Ibrahim.
Ya, kedatangan kami di sini adalah wa basyaruhu bigulamin alim. Ya, kedatangan kami adalah untuk memberi kabar gembira tentang kelahiran seorang anak yang alim, yaitu Nabi Ishak alaihi salam. Ya, kemudian ikhwafillah rahimakumullah, ya, malaikat juga tidak pernah bosan untuk beribadah. Ya, tidak pernah bosan dan tidak akan pernah lelah untuk melaksanakan ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Allah Subhanahu wa taala terangkan, a'udzubillahi minasyaitonir rajim, yusabbihuna al-laila wan nahar la yafturun. Mereka para malaikat selalu bertasbih siang dan malam tiada henti. Dalam firman yang lain juga dikatakan, yusabbihuna lahu bil-laili wan nahar wa hum la yas'amun. Ya, mereka para malaikat senantiasa bertasbih ya kepada Allah Subhanahu wa taala dan di malam dan siang hari, sedang mereka tidak pernah merasa jemu. Surah Fussilat 38. Kemudian ikhwafillah rahimakumullah, malaikat bertempat tinggal, berkediaman di langit di sisi Allah Subhanahu wa taala. Ya, banyak dalil yang menunjukkan hal tersebut sebagaimana firman Allah Subhanahu wa taala terangkan, a'udzubillahi minasyaitonir rajim, tanazzalul malaikatu warruhu fiha biizni rabbihim min kulli amr. Pada malam itu para malaikat dan malaikat Jibril turun ke dunia dengan izin Rabb-nya untuk mengatur segala urusan. Ya, kemudian ikhwafillah rahimakumullah, di antara sifat khalqiyah, sifat fisik malaikat adalah mereka dapat mendengar, melihat dan berbicara. Ya. Allah Subhanahu wa taala juga terangkan kepada kita di satu ayat yang sudah kita sama-sama sering simak. Ya, di mana Allah berfirman, wa idz qala rabbuka lil malaikati inni ja'ilun fil ardi khalifah. Mereka pun menjawab, qalu ataj'alu fiha may yufsidu fiha wa yasfikud dima wa nahnu nusabbihu bihamdika wa nuqaddisu lak. Ya, di ayat ini Allah Subhanahu wa taala terangkan para malaikat ya bisa mendengar, melihat dan berbicara. Ya, kemudian ikhwafillah rahimakumullah, ya, para malaikat juga akan merasakan kematian. Ya, sebagaimana seluruh makhluk ya juga akan merasakan kematian. Ya, di mana Allah Subhanahu wa taala firmankan, kullu syai'in halikun illa wajhah lahul hukmu wa ilaihi turja'un. Segala sesuatu pasti binasa kecuali Allah Subhanahu wa taala semata. Miliknya lah segala keputusan dan hanya kepadanya lah kalian dikembalikan. Dalam ayat yang lain juga diterangkan, kullu man 'alaiha fan. Semua yang ada di bumi itu akan binasa. Dan ketika Allah Subhanahu wa taala wafatkan seluruh makhluk, ya, ketika Allah Subhanahu wa taala katakan yaumahum barizun la yakhfa 'alallahi minhum syai' limanil mulkul yaum lillahil wahidil qahhar, yaitu pada hari ketika mereka keluar dari kubur tiada suatu pun keadaan mereka yang tersembunyi bagi Allah. Lalu Allah berfirman, milik siapakah kerajaan pada hari ini? Milik Allah yang Maha Esa lagi Maha Perkasa. Para ulama mengatakan bahwa malaikat yang terakhir mati adalah malaikat pencabut nyawa atau malakul maut. Sedangkan malaikat yang pertama kali akan dibangkitkan oleh Allah Subhanahu wa taala dari kematian adalah malaikat peniup sangkakala. Kemudian ikhwafillah rahimakumullah, ya, sifat yang selanjutnya yang menjadi satu pembeda di antara makhluk-makhluk yang lain adalah mereka para malaikat terjaga dari berbuat maksiat kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya, ketika Allah terangkan la ya'sunallaha ma amarahum wa yaf'aluna ma yu'marun. Ya, dan juga dalam firman yang lain la yasbikunahu bil qaul wa hum bi amrihi ya'malun. Mereka itu tidak berbicara, yakni malaikat tidak berbicara mendahului Allah Subhanahu wa taala dan mereka selalu mengerjakan perintah-perintahnya. Surah Al-Anbiya ayat ke-27. Ikhwafillah rahimakumullah, para malaikat adalah makhluk Allah yang memiliki ilmu. Allah Subhanahu wa taala terangkan, qalu subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Mereka menjawab, maha suci engkau, tidak ada yang kami ketahui selain dari apa yang telah engkau ajarkan kepada kami. Sesungguhnya engkaulah yang maha mengetahui lagi maha bijaksana. Surah Al-Baqarah ayat ke-32. Allah Subhanahu wa taala juga memberikan tugas kepada para malaikat dengan berbagai tugas di langit dan di bumi.
Dengan demikian tentu mereka pasti memiliki ilmu berkenaan dengan tugas yang telah mereka emban tersebut. Ya, maka itu Allah Subhanahu wa taala firmankan, wa inna 'alaikum lahafizin kiraman katibin. Padahal sesungguhnya bagi kalian ada malaikat-malaikat yang mengawasi, yang mulia di sisi Allah dan mencatat perbuatan-perbuatan kalian. Dan ikhwah fillah rahimakumullah, ya, para malaikat adalah makhluk Allah yang sangat takut sekali kepada Allah Subhanahu wa taala. Sangat takut dengan kebesaran Allah Subhanahu wa taala. Allah Subhanahu wa taala firmankan, a'udzubillahi minasyaitonirrajim, wa yusabbihur ra'du bihamdihi wal malaikatu min khifatih. Dan gemuruh bertasbih dengan memuji Allah, demikian pula para malaikat karena takut kepadanya. Ya, kemudian ikhwafillah kaum muslimin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, malaikat juga memiliki rasa malu. Ya, sebagaimana dulu Nabi sallallahu alaihi wasallam pernah bersabda perihal Utsman bin Affan radhiyallahu an, ya, beliau bersabda, bagaimana aku tidak merasa malu kepada orang yang para malaikat pun merasa malu terhadapnya. Hadis riwayat Al-Bukhari. Ya, dan ikhwafillah rahimakumullah, malaikat akan senantiasa memintakan ampunan kepada Allah Subhanahu wa taala untuk orang yang mengamalkan ajaran Allah Subhanahu wa taala dan Rasulnya dan mengajarkan atau menyebar kebaikan kepada makhluk-makhluk yang lain. Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam pernah bersabda yang artinya, sesungguhnya Allah dan para malaikatnya, bahkan semut di dalam lubangnya dan ikan-ikan di laut benar-benar bersolawat untuk orang yang mengajarkan kebaikan kepada manusia. Hadis riwayat At-Tirmidzi. Maksud bersalawat di sini yang dilakukan oleh para malaikat adalah memintakan ampun kepada Allah Subhanahu wa taala untuk orang-orang yang mengajarkan kebaikan, untuk orang-orang yang mendakwahkan, menyuruh kepada jalan Allah Subhanahu wa taala. Bahkan para malaikat pun juga akan mendoakan orang-orang yang tetap berada di tempat sholatnya meski ia telah menyelesaikan sholatnya. Nabi Shallallahu alaihi wasallam pernah bersabda, sesungguhnya malaikat bersolawat kepada seorang selama dia tetap berada pada tempat sholatnya. Malaikat senantiasa berdoa, ya Allah ampunilah dia, ya Allah rahmatilah dia, selama dia tidak menyakiti orang lain dan tidak berhadas. Hadis riwayat Muslim. Begitu juga para malaikat akan memohonkan ampunan untuk orang yang sholat berjamaah di shaf yang pertama. Begitu juga para malaikat juga akan memohonkan ampunan untuk orang yang sedang makan sahur. Kemudian juga orang-orang yang bersolawat dan orang-orang yang menjenguk sahabat-sahabatnya atau saudara-saudaranya yang sakit. Nah, orang-orang yang seperti ini akan mendapatkan doa, permintaan ampun dari para malaikat kepada Allah Subhanahu wa taala. Begitu juga setiap muslim, ya, setiap mukmin yang memintakan ampunan, memohon kebaikan kepada saudara yang lain, maka Allah Subhanahu wa taala akan utus kepada dia seorang malaikat yang akan mengatakan walaka mithluhu, ya, bagi engkau yang semisalnya. Ya, hadis riwayat Ibnu Majah. Ya, begitu juga para malaikat di antara sifat atau karakternya adalah tidak akan mau masuk ke tempat yang di dalamnya terdapat gambar makhluk hidup, ya, patung-patung dan juga anjing. Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam bersabda, sesungguhnya malaikat tidak akan memasuki rumah yang di dalamnya terdapat anjing dan gambar makhluk hidup atau patung. Hadis riwayat Ibnu Majah. Dan juga ikhwafillah rahimakumullah, malaikat juga bisa terganggu, ya, dengan apa-apa yang kita pun juga merasa terganggu, baik dari aroma yang tidak sedap atau kotoran-kotoran. Ya, Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam pernah bersabda, siapa saja yang memakan bawang merah, bawang putih, bawang bakung, maka jangan sekali-kali ia mendekati masjid kami. Ya, karena sesungguhnya para malaikat terganggu sama halnya seperti anak Nabi Adam. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Ya, kemudian malaikat, ya, di antara kebaikan malaikat untuk orang-orang Islam, untuk orang-orang beriman adalah mereka senantiasa mendoakan orang yang tidur, orang beriman yang tidur dalam keadaan berwudu. Ya, Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam pernah bersabda, barang siapa yang tidur dalam keadaan berwudu, maka malaikat akan bersamanya di dalam selimutnya. Tidaklah ia bangun, melainkan malaikat berdoa, ya Allah ampunilah hambamu si fulan, karena ia tidur dalam keadaan suci. Dan ikhwafillah rahimakumullah, malaikat senantiasa mendoakan kebaikan, ya, untuk orang-orang yang
berinfak di jalan Allah Subhanahu wa taala. Beliau sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Tidaklah seorang hamba berada di waktu pagi kecuali 2 malaikat turun kepadanya. Salah satu di antara mereka berdoa, 'Ya Allah, berikanlah ganti bagi orang yang berinfak.' Sedangkan malaikat yang lain berdoa, 'Ya Allah, binasakanlah harta orang-orang yang kikir.'" Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Ikhwafillah rahimakumullah, kaum muslimin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, buah keimanan yang bisa kita dapatkan dari mengimani para malaikat Allah Subhanahu wa taala sangat agung sekali. Di antaranya adalah bahwasanya ketika kita mengetahui tentang sifat-sifat khalqiyah, sifat-sifat penciptaan, ya, sifat-sifat fisik para malaikat, kita akan mengetahui keagungan, ya, kemahabesaran Allah Subhanahu wa taala yang mampu menciptakan makhluk yang besar tersebut. Ya, jika makhluk begitu agung, bagaimana dengan Al-Khaliq? Ya, kemudian buah keimanan yang kedua adalah, ya, akan membuahkan rasa syukur yang bertambah-tambah setiap waktunya. Ya, bagaimana tidak? Di setiap waktunya, di setiap harinya Allah Subhanahu wa taala utus, ya, malaikat yang akan menjaga kita. Ya, yahfazunahu min amrillah, menjaga kita dari ketetapan Allah Subhanahu wa taala. Bagaimana tidak kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala ketika Allah mengutus malaikat Israfil, malaikat Mikail, ya, yang bertugas menurunkan hujan-hujan, ya, yang menumbuhkan tumbuh-tumbuhan. Ya, bagaimana kita tidak bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala ketika setiap kebaikan, ya, yang kita lakukan walaupun itu seperti mithqala dzarratin, ya, itu akan dicatat oleh mereka, dicatat oleh para malaikat. Ya, maka bersyukurlah kita kepada Allah Subhanahu wa taala atas penciptaan para malaikat. Ya, begitu juga buah keimanan dari beriman kepada para malaikat adalah akan menyebabkan kita senantiasa istiqomah, mawas diri, karena di samping kita ada senantiasa malaikat yang mencatat amal-amal kita, terlebih amal keburukan kita. Ya, terlebih ada malaikat penjaga neraka yang sangat keras sekali, yang sangat kasar sekali. Ya, begitu juga ada malaikat yang akan menanyai ketika kita masuk ke dalam alam kubur, yang menanyakan tentang siapakah Rabb kita, ya, apa agama kita dan siapa nabi kita. Dari kesemua hal tersebut kita akan menjadi orang-orang yang mawas diri, istiqomah di jalan as-siratal mustaqim. Ya, begitu juga buah keimanan kepada para malaikat adalah kita akan menjadi pribadi-pribadi yang bersyukur dalam menaati Allah Subhanahu wa taala. Ya, jika dibandingkan dengan ketaatan para malaikat, ketaatan kita kepada Allah Subhanahu wa taala mungkin sangat-sangatlah minim sekali. Ya, maka kita wajib untuk menambah kesabaran kepada semua ketaatan ataupun menambah kesabaran untuk taat kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan yang terakhir adalah kita akan menjadi pribadi-pribadi yang senantiasa waspada bahwa dunia ini adalah betul-betul fana, tidak kekal. Ya, ada hisab, ya, yang Allah Subhanahu wa taala akan mintakan pertanggungjawabannya terhadap amal-amal kebaikan atau amal-amal keburukan yang kita lakukan selama hidup di dunia ini. Allahu alam, mudah-mudahan bermanfaat. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.